Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua murid kelas 6 Min 4 Jakarta Selatan, serta anak-anakku kelas 6A, B, C, dan D yang selalu Ibu banggakan. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, baik lahir maupun batin, dan selalu mendapatkan perlindungannya. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini, seperti biasa, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi sebelumnya, kita sudah pelajari mengenai teks laporan hasil pengamatan. Nah, sedangkan dalam pertemuan hari ini kita akan lanjutkan mengenai teks eksplanasi. Sebetulnya sudah kalian pelajari di kelas 5. Nah, di kelas 6 ini akan diperdalam kembali. Teks eksplanasi ada kemampuan yang harus kalian kuasai, yaitu kemampuan pengetahuan. Diharapkan kalian bisa menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yang kedua adalah kemampuan keterampilan. Diharapkan kalian bisa menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa menggali isi teks dan menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Berikutnya, mengenai pengertian dan tujuan dari teks eksplanasi. Arti, apa itu teks eksplanasi? Secara etimologi, eksplanasi berasal dari kata explanation, yang artinya penjelasan atau keterangan. Jadi, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang dapat kita artikan sebagai teks yang berisi penjelasan atau keterangan tentang suatu hal. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan, mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Jadi, teks eksplanasi itu adalah suatu paragraf atau teks yang isinya menjelaskan informasi mengenai proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, ilmu pengetahuan, serta kehidupan sosial dan budaya. Jenis teks ini sering ditemukan dalam buku-buku sains, geografi, dan sejarah. Jadi, dalam buku-buku ilmiah ya nak. Pada teks eksplanasi terdapat penjelasan tentang hubungan sebab dan akibat tersebut dengan menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Apa tujuan dibuatnya teks eksplanasi? Yaitu untuk menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa terjadi. Misalnya artikel tentang dampak global warming, peristiwa meletusnya Gunung Merapi, terjadinya pelangi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana menggali isi teks eksplanasi? Kita harus tahu dulu ciri-cirinya. Apa saja? Yang pertama yaitu berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains. Yang kedua, dibuat dengan tujuan memberikan penjelasan secara detail mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu. Yang ketiga, disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Bagaimana cara memahami inti informasi yang ada dalam teks eksplanasi tersebut? Yang pertama harus membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Yang kedua menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga menentukan ide pokok paragraf pada teks. Dan yang keempat menjawab pertanyaan
yang disajikan berdasarkan topik dan ide pokok yang telah ditentukan. Berikutnya, kita harus tahu ciri teks eksplanasi ilmiah itu ada strukturnya. Jadi, strukturnya itu ada 3. Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan ada kesimpulan. Di sini nanti ada slide contohnya. Jadi, ini adalah contoh teks eksplanasi mencari informasi lewat radio. Bagian pertama berisi pernyataan umum. Nanti bisa kalian baca. Bagian keduanya ini adalah mengenai deretan penjelas. Yang ketiga yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari teks eksplanasi ini. Nah, bagaimana sekarang menyajikan isi teks eksplanasi ilmiah menggunakan peta pikiran? Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuat peta pikiran, yang pertama, kalian bisa membaca atau mendengarkan teks eksplanasi ilmiah secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Yang ketiga, mengambil kata kunci dari ide pokok yang telah ditentukan. Yang keempat, menuliskan kata kunci tersebut ke dalam peta pikiran. Penyajian informasi teks menggunakan peta pikiran ini mempermudah dalam memahami keseluruhan informasi teks. Hal itu karena dalam peta pikiran disajikan informasi penting dari seluruh penjelasan yang disajikan dalam teks. Nah, menggunakan kalimat efektif dalam eksplanasi ilmiah itu juga sebuah keharusan. Pembuatan teks yang baik haruslah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang meliputi kalimat efektif dan ejaan yang berkaitan dengan penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta penulisan kata ataupun singkatan. Ciri kalimat efektif dalam bahasa Indonesia ada 3, yaitu mengandung subjek dan predikat, menggunakan kata baku, dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Baik anak-anak, ini penjelasan dari Ibu mengenai materi teks eksplanasi hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Nanti ada penugasan, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Baik, akhirul kalam, Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.